Selanjutnya kita akan membahas Linear Probability Model atau LPM, logit dan probit dengan stata. Dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas apa itu metode regresi dengan probabilitas atau respon kualitatif dengan membahas LPM, logit, dan probit. Metode regresi ini sebenarnya hampir sama dengan regresi sederhana ataupun regresi linear berganda. Namun yang membedakan variabel dependennya atau variabel Y-nya wajib berupa kategori. Namun juga boleh jika variabel independennya juga menggunakan kategori. Di sini dapat kita lihat bahwa kami telah menyediakan sebanyak 70 perusahaan untuk latihan kita kali ini, di mana variabel Y-nya adalah probabilitas pembayaran dividen, di mana di sini kita beri kategori 1 jika perusahaan membayarkan dividen dan kategori 0 jika perusahaan tidak membayarkan dividen. Lalu variabel X1-nya kita menggunakan life cycle perusahaan. Di sini kita juga memberikan kategori 1 jika perusahaannya dalam kategori mapan dan kita kasih 0 kalau perusahaannya dalam kategori bertumbuh atau mengalami penurunan. Selanjutnya variabel X2 yang akan kita gunakan di dalam latihan ini adalah kepemilikan investasi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengolahnya dengan stata. Namun sebelum kita masuk ke pengolahan menggunakan stata, saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Linear Probability Model atau LPM ini. Sebenarnya LPM ini pada dasarnya hampir sama dengan OLS ataupun PLS yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Hanya saja data yang digunakan bersifat diskrit atau ada batasannya. Seperti tadi kita kasih kategori 1 jika perusahaan membayarkan dividen dan kita kasih kategori 0 jika perusahaan tidak membayarkan dividen. Model ini mengasumsikan bahwa respon probability merupakan fungsi linear dari variabel penjelas. Oke, selanjutnya kita coba dulu menggunakan stata. Langkah pertama, kita klik File, kita klik Import, kita pilih Excel Spreadsheet, kemudian kita klik Browse, lalu kita pilih datanya. Di sini kita sudah siapkan data cross section LPM, logit, dan probit. Kita klik, kita open. Kemudian kita klik import, lalu kita klik OK. Setelah data kita masukkan, kita cek dulu apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita klik ini, data editor, kita lihat, kita pastikan dulu apakah datanya benar-benar sudah masuk. Oke, datanya sudah masuk ya. Lalu kita keluarkan, kita close. Selanjutnya kita ketik. Rumusnya adalah reg spasi div spasi lc spasi OEN atau kepemilikan investasi, lalu kita enter. Oke, dari hasil olahan LPM kita lihatlah nilai probabilitasnya. Di sini terlihatlah bahwa nilai probabilitas dari life cycle perusahaan dan kepemilikan investasi berada di bawah 5%. Atau kecil dari 0,05.
di mana LC 0,011 dan nilai untuk kepemilikan investasi adalah 0,044. Maka di sini dapat kita interpretasikan atau kita maknai bahwa untuk yang pertama ya, yang untuk LC dulu, bahwa probabilitas peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh life cycle perusahaan. Atau semakin mapan perusahaan, maka peluang perusahaan untuk membayarkan dividen juga semakin besar. Karena nilai signifikannya 0,011 kecil dari 0,05 atau 5%. Oke, untuk data X2, kita interpretasikan juga bahwa peluang atau probabilitas perusahaan dalam membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan investasi, karena nilai signifikannya adalah 0,044 kecil dari 0,05 atau 5%. Oke. Namun, meskipun kedua variabel ini sudah terlihat memiliki pengaruh terhadap pembayaran dividen ini, maka menggunakan metode LPN ini juga memiliki beberapa kelemahan. Perlu kita pahami, yang pertama adalah adanya kemungkinan respon probabilitas di atas atau di batas 1 atau di bawah 0. Yang kedua, tidak bisa menangkap adanya hubungan yang tidak linear antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, variabel gangguan atau error term tidak terdistribusi normal atau melanggar asumsi heteroskedastisitas. Oke. Karena adanya kelemahan LPN ini, maka nanti akan diperbaiki atau diatasi oleh logit dan probit. Maka selanjutnya kita masuk ke model logit dan probit. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa logit dan probit ini nanti dia akan mengatasi kelemahan dari LPM, yaitu nilai probabilitasnya sudah terletak dalam interval 1 dan 0. Perbedaan antara logit dan probit ini, logit mengasumsikan error term itu memiliki distribusi logistik standar, sedangkan probit mengasumsikan error term itu memiliki distribusi normal, atau dilihat dari nilai distribusi Z-nya nantinya. Pertama kita cobakan dulu yang model logit, di mana rumusnya adalah logit spasi div spasi LC spasi OWN atau kepemilikan investasi. Lalu kita enter. Oke. Dari hasil logit, ya, dapatlah kita lihat nilai probabilitasnya adalah untuk LC-nya 0,017 dan untuk kepemilikan investasinya 0,045. Dapatlah kita amati di sini bahwa nilai signifikannya ini kecil atau nilai probabilitasnya ini kecil dari 0,05 atau 5%. Maka dapat juga kita maknai sama ya dengan yang LPM tadi, bahwa probabilitas atau peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh life cycle perusahaan, F1-nya, dan yang kedua kita maknai bahwa probabilitas atau peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan investasi, karena kedua-duanya ini kecil dari 0,05.
Selanjutnya kita cobakan juga model probit. Rumusnya kita ketik lagi probit spasi div spasi LC spasi OWM atau kepemilikan investasi. Kita lihat enter. Inilah hasil dengan model probit. Hasilnya pun sama ya. Sama dalam maknanya itu sama-sama di sini kecil dari 0,05, di mana nilai LC atau life cycle perusahaan probabilitasnya adalah 0,021, nilainya kecil dari 5% atau 0,05, maka dapat kita interpretasikan bahwa probabilitas atau peluang perusahaan membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh life cycle perusahaan. Atau semakin mapan perusahaan, maka peluang perusahaan untuk membayarkan dividen itu juga akan semakin besar. Dan untuk variabel X2-nya kepemilikan investasi, dapatlah kita amati di sini bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,049. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat kita interpretasikan juga bahwa probabilitas atau peluang perusahaan dalam membayarkan dividen dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan investasi. Oke, inilah hasil pengolahan data kita menggunakan metode LPM, Linear Probability Model, probit, logit, dan probit, yang mana kedua-duanya nilai signifikannya itu kecil dari 0,05.